rintangan, banyak proses. Bila engkau salah satu batu yang diambil oleh Tuhan dari nenek moyangmu, dari keluargamu, dari orang tuamu, menjadi batu untuk salah satu bangunan, ingat, apakah engkau batu yang teruji atau hanya batu-batuan saja? Luar biasa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Waktu dibacakan surat ini, saya digerakkan Tuhan untuk kita membaca kitab Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 16. Maaf yang dari daerah panas masuk di ruangan ini kedinginan. Saya juga kedinginan, jadi saya pakai selendang. Yesaya 28 ayat 16, demikian bunyinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya Aku, kata Tuhan, meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Bukan batu sembarangan. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Bisa dimengerti ayat ini? Tidak perlu banyak penjelasan. Sangat jelas sekali. Satu batu. Batu bukan batu sembarangan. Kalau batu yang dibangun di negeri sana, dikelilingi oleh bangsa Israel dengan pujian 7 kali roboh. Tapi batu yang dimaksud di sini adalah batu yang telah teruji. Teruji itu maksudnya banyak tantangan, banyak rintangan, banyak proses. Bila engkau salah satu batu yang diambil oleh Tuhan dari nenek moyangmu, dari keluargamu, dari orang tuamu, menjadi batu untuk salah satu bangunan, ingat, apakah engkau batu yang teruji atau hanya batu-batuan saja? Karena dasar yang teguh itu adalah batu yang teruji. Bila engkau datang ujian, datang tantangan, datang kesulitan, datang tidak disukai orang, bila engkau batu sembarangan, engkau akan roboh. Engkau akan tumbang. Hanya 7 kali dikelilingi dengan pujian, roboh, tembok yang begitu kuat. Apakah engkau seperti itu? Tembok yang biasa-biasa atau batu yang teruji? Bila engkau mencatat, saya senang sekali mencatat. Kalau ada firman Tuhan, maaf saya tidak pakai HP yang ada segalanya di situ. Ada yang suci, ada yang najis di dalam itu. Saya selalu bawa HP. Jadi kalau ada firman Tuhan, saya catat di Alkitabku. Apa yang mengena ke saya. Kalau di HP kan tidak bisa dicatat. Ayat tertentu. Batu yang teruji. Saya sebagai murid di sini dari tahun 71. Semasih di Nongko Jajar 1 bulan.
Dan waktu itu saya bilang, saya hanya 2 bulan saja di Jalan Suci, Yayasan Jalan Suci. 1 bulan di Nongko Jajar, Tuhan memberkati batu yang teruji itu, lalu dibelilah rumah dan tanah di LBTC, yaitu yang sekarang ini. Batu yang teruji itu saya katakan ke Pak Darto, batu yang teruji itu adalah Edwin Stup, yang tadi Pak Horman katakan, pendiri dari Yayasan Jalan Suci dan pendiri dari Lawang Bible Training. Sampai di sini saya masih terus teruji. Saya tidak mampu. Saya melihat banyak sekali tantangan. Murid-murid yang sudah terpanggil di sini juga bisa bertengkar, bisa berkelahi, lempar-lempar kursi. Saya katakan, Tuhan kasihani saya, jangan saya tersesat di tempat ini. Berjalan dalam roh, hidup dalam roh, pelayanan dalam roh, ibadah di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Maaf, saya waktu muda dipakai di sini sebagai guru untuk beberapa tahun, yaitu pelajaran ibadah dalam roh dan etika Salomo. Ada yang tidak suka etika Salomo karena di akhir hidupnya Salomo tidak teruji, tidak tahan uji. Masa itu mau diajarkan di LBTC? Saya pikir, saya tidak mengharapkan murid-murid yang dikirim di sini sampai akhir hayatnya. Jangan sampai, tapi masuk di sini untuk menjadi batu yang teruji. Ada pertanyaan dari saya, Bapak Ibu, adik-adik yang masih muda, apakah engkau merasa salah satu batu yang teruji? Bila belum, hati-hati. Pulang dari sini, engkau akan dipilih oleh Tuhan salah satu menjadi batu diletakkan di daerah-daerah seperti suara nubuatan penyampaian tadi itu. Harus berkembang di mana Tuhan taruh. Bila engkau seorang batu yang teruji, jangan mengundurkan diri. Jangan salahkan LBTC. Di LBTC tidak ada pengajaran untuk berontak. Tidak pernah ada, saya dari tahun 71 di sini sampai sekarang sudah berapa tahun. Tidak pernah diajarkan lawan saja. Kalau dia salah-salah ke kamu, lawan saja. Tidak ada, berontak aja. Kalau kamu tidak dikasih uang, keluar saja. Bikin usaha di sana. Di Lawang ini berkat Tuhan luar biasa. Di sekeliling kami di Lawang ini, di LBTC ini, banyak sekali yang berontak dari LBTC. Boleh ditanya mereka karena apa? Mereka yang lebih tahu. Tapi waktu diuji, waktu teruji, mereka runtuh. Ujiannya entah itu masalah jodoh, entah itu masalah uang, entah itu masalah pekerjaan dan sebagainya. Tumbang, roboh seperti apa itu gedung Jericho atau tembok Jericho. Bila engkau sebagai tembok Jericho di sini, hati-hati engkau rugi bertahun-tahun. Karena janji Tuhan itu, pemilihan dan penentuan dari Tuhan itu sudah ada sejak dulu kala. Sampai kita di dalam kandungan ibu kita dibesarkan, itu sudah ada pengaturan Tuhan sampai masa tua. Sampai putih rambutku, kata Tuhan kepada saya. Tuhan,
saya katakan, engkau adalah batu yang teruji, dan taruh saya seperti itu. Yesus tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah, tapi matinya tidak terhormat. Kelakuannya disiksa, difitnah dan sebagainya. Padahal tidak pernah dia melakukan itu. Apa yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tidak membela diri. Ada ayatnya untuk membela diri? Di Alkitab ada yang menemukan ayat bahwa Yesus waktu difitnah, dia membela diri. Satu orang mengatakan kepada dia, "Hei, kamu Raja Israel." Yesus jawab apa? "Oh ya, saya Raja Israel." Dijawab begitu? Dia jawab apa? "Seperti katamu." Kan yang mengatakan kamu, bukan saya. Ini pegang teguh untuk saya. Kalau orang mengatakan kamu Tiurlin itu begini dan begitu, itu katamu. Tapi kata Tuhan, saya sudah menebusmu di kayu salib. Saya sudah putihkan semua kelakuanmu. Saya seperti Pak Roman tadi sampai tidak bisa berkata-kata. Membaca lembaran ini. Puluhan tahun saya simpan lembaran ini. Baru bulan ini saya tunjukkan ke Papi. Papi, ini ada suratnya Om Stup yang terakhir dia datang ke Indonesia. Terakhir datang ke LBTC. Tadi Pak Horman sudah bacakan. Kenapa dia masih bagus? Tidak berubah warna tulisannya, tintanya. Selalu sering saya baca. Bukan lebih dari firman Tuhan, bukan. Tapi meneguhkan untuk saya bisa bertahan di dalam ujian. Berapa bulan yang lalu atau tahun lalu, seorang murid baru datang di LBTC, dia bertanya kepada saya, "Mami Darto, apa? Mami Darto tamatan sekolah apa?" Saya tidak ada pegang ijazah. SD mungkin orang tua simpan, SMP orang tua simpan, tapi SLA-nya saya tidak tamat, saya bilang. Kok banyak yang diketahui? Itulah yang batu yang teruji. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ejekan, banyak semua fitnahan. Tapi batu yang teruji itu akan semakin kokoh. Semakin lama berjalan, tujuannya kemana dulu ya? Akan semakin kuat. Tujuannya kemana? Ada ayatnya kan? Semakin lama berjalan menuju ke Sion akan semakin kuat. Hati-hati yang lemah. Apakah engkau lalai tidak merawat dirimu, tidak merawat rohmu kepada Tuhan? Saya suka pergi periksa ke dokter, tapi itu untuk darah daging. Tapi untuk periksa rohku, hatiku, ada dokter di atas segala dokter. Siapa namanya? Punya? Hari ini engkau berjanji, engkau punya dokter di atas segala dokter. Tapi jangan masa bodoh kalau engkau karena kebanyakan makan ikan asin jadi darah tinggi. Bukan itu urusannya dokter di atas segala dokter. Tapi urusannya dokter di atas segala dokter itu dalamnya ini. Dalamnya ini keluarnya ke sini. Lalu keluar dari mulut. Tuhan baik.
Tidak ada daftar tadi berapa orang yang hadir ini. Bila engkau menjadi batu yang teruji, engkau akan melakukan seperti tadi pernyataan-pernyataan Tuhan, akan bisa membawa jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Batu yang teruji, bila engkau sebuah buah yang bisa dipetik, engkau akan menjadi buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bila engkau bekerja, hanya engkau yang menikmati, itu belum panggilan yang teruji. Itu masih untuk dirimu, janji Tuhan untukmu. Tapi lebih dari itu Tuhan katakan, menjadi batu yang teruji, yang tahan banting, yang tidak masa bodoh, tapi hikmat Tuhan mengalir dari hubungan dengan Roh Kudus. Bukan hubungan dengan sesama saja. Hubungan dengan sesama belum tentu membuat kita menjadi batu yang teruji. Bisa untuk melenyapkan kita dari ketetapan Tuhan. Itulah batu yang teruji. Lanjutannya, sebuah batu penjuru yang mahal. Jadi enggak murahan. Enggak dihitung dengan rupiah. Saya sudah khotbah berulang-ulang di LBTC. Tidak ada amplop yang berisi. Adanya amplop yang kosong. Minta tolong Pak Step 1 lembar. Di sini dari tahun 71 saya tidak pernah melihat ada amplop disiapkan yang berisi. Selalu ada amplop yang kosong. Maksudnya untuk batu yang teruji itu, ini nanti kembali ada isinya. Untuk apa? Untuk Pak Darto ketua sinode? Bukan. Maaf dari sinode kayaknya nggak ada jaminan deh untuk ketua sinode. Dari gereja atau dari LBTC. Adanya dari mana? Batu yang teruji dari atas, tidak bisa dibatasi. Bila Tuhan yang menanam, tidak ada yang bisa mencabut. Walaupun terjadi perang, yang ditanam Tuhan tetap dia akan tumbuh. Mungkin ada musim kemarau, tapi tidak membuat mati tanaman itu. Ada musim hujan, tapi tidak menjadi banjir. Tapi semua untuk membuat teruji sebuah batu penjuru yang mahal harganya. Mahal. Kalau kamu mau harga murahan, gampang kalian pergi. Bila engkau punya anak yang sekolah, sekolahkan di sekolah yang dapat uang banyak, menghidupi orang tuanya sampai masa tua. Tapi di LBTC tidak. Saya pernah mendengar dari keluarga saya mengatakan, apa itu LBTC itu? Miskin. Tapi enggak terpengaruh. Kayaknya saya sudah dipagari oleh Tuhan. Saudara kandung saya sendiri. Saya pikir apa? Ya memang miskin. Waktu itu kami makannya nasi bulgur. Kadang tidak ada uang untuk beli beras. Hanya minum teh. Kadang tidak ada teh manis. Ya air biasa yang direbus. Enggak seperti sekarang ada sterilkan air, tinggal minum. Kalau zaman saya murid tidak ada. Orang tua saya bukan tidak berduit, tapi dia tidak pernah kirim uang ke saya. Tapi saya bisa hidup. Siapa di sini murid yang orang tuanya selalu kirim? Hati-hati. Tempoh hari saya dengar katanya ada tuyul yang mengambili. Berarti bukan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Itu ada roh lain, roh kedagingan, kemauan mulut, kemauan hati dan sebagainya. Kalau mau tahu bisa ditanya bendahara. Di sini ada banyak bendahara. Ada bendahara Sinode, ada bendahara LBTC, ada bendaharanya Binser, Bina Sejahtera. Boleh ditanya. Dan LBTC sampai sekarang tidak punya perusahaan untuk menghasilkan uang. Jadi hati-hati, kalau engkau batu yang teruji ditaruh di LBTC, jangan pikir hitungan rupiah. Karena memang mahal harganya, tapi tidak dinilai dengan rupiah. Yang mahal itu bukan dengan rupiah. Yang mahal itu diuji, dilatih. Apa saja dihidangkan, dimakan. Saya kemarin malam pergi ke dapur LBTC, saya lihat makan malam apa? Kacang panjang mungkin itu, dipotongi kecil-kecil, enggak tahu dicampur apa. Oh ya, makan ini. Lalu ada yang digoreng tempe. Kalau kita yang di luar pulau, tempe itu bukan lauk. Itu jajan, ya, snack gitulah. Ya karena saya orang luar pulau, ya kan Pak? Kalau orang luar pulau tidak akan mungkin tahu itu jadi lauk. Itu hanya camilan. Tapi saya di sini dari tahun 71, ya itu lauknya. Kalau itu ada syukur, tahu itu seperti ayam goreng rasanya. Kalau tidak ada sayur, waktu itu di belakang ini masih hutan. Kalau tidak ada uang untuk bendahara beli belanja untuk sayur, disuruh kita murid-murid petik itu rumput-rumput yang tumbuh di belakang. Dan sesudah itu lauknya apa? Kerupuk. Maaf sama orang Jawa, kalau makan tidak ada kerupuk itu rasanya tidak makan. Jadi saya dibesarkan di sini, lauknya itu yang terkenal kerupuk. Kalau ada bubur Manado, wah itu sehat. Di dalamnya ada lauknya, ada sayurnya, ada semuanya. Jadi kalau ada yang tidak mau makan bubur Manado, terutama orang Batak, itu dianggap itu bukan makan nasi, bukan makanan. Padahal itu makanan yang paling sehat. Maaf ya, kayaknya saya bercerita panjang ini, tapi khusus yang saya alami terbaru. 2 hari lalu kalau nggak salah sarapannya bubur Manado. Apa namanya kalau bahasa Manado? Tinutuan. Ya ditutui gitu. Saya dikasih pagi, saya makan siang, saya makan sampai makan malam. Yang dari belakang nggak mau lagi orang makan. Ada guguk di sana 4 ekor. Saya melihat itu sayang sekali. Rasanya hati saya makan yang pagi dikasih 1 mangkok, saya sisain, saya makan malam. Karena sudah teruji. Jadi siapa yang masih murid di sini belum teruji, hati-hati. Tidak mahal harganya kalau tidak teruji. Suatu dasar yang teguh. Jadi harus ada ujian membawa kepada rencana Tuhan dari sejak semula. Tolong WL siapkan itu lagu dari semula, tapi belum. Masih ada 1 ayat lagi. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saya berbicara ini ada yang gelisah? Jangan pura-pura ya. Tuhan membaca hati.
Kalau saya bisa mendengar suara, tapi Tuhan bisa mendengar suara hatimu dan hatiku. Coba ayat 17-nya, mau singkat saja. Ayat 17. Dan ini yang bilang bukan saya loh, ini Tuhan kayaknya, ya. Dan aku, A-nya huruf besar. Aku akan membuat keadilan. Jadi kalau engkau pernah mengatakan, itu enggak adil. Katanya, tapi ada Tuhan yang membuat keadilan. Menjadi apa? Diukur dengan meteran keadilan. Saya bekas tukang jahit dari muda. Pakai meteran kalau mau motong pakaian orang. Kalau ini tidak, tali pengukur dari Tuhan, bukan meteran yang dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat dari keadilan Tuhan. Bila engkau tidak menuai keadilan Tuhan di dalam pekerjaanmu, tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Salahku di mana Tuhan? Jangan salahkan Tuhan. Karena dia punya pengukur keadilan. Tali pengukur panjang. Satu orang satu tali pengukurnya Tuhan. Tidak kongsi-kongsi. Kalau saya tukang jahit 1 meteran bisa untuk berapa puluh orang yang menjahitkan pakaiannya ke saya. Kalau pengukurnya Tuhan keadilan, 1 kepada 1 orang keadilan Tuhan akan terjadi. Dan apa? Kebenaran. Kebenaran itu menjadi kebenaran orang lain. Dikatakan di situ menjadi tali sifat. Bila engkau kemarin, bukan hari ini, melakukan yang tidak benar, robah mulai hari ini. Ini tali sifat, kebenaran tali sifat. Untuk apa? Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan. Perlindungan apa? Ada yang bohong menjawab hari ini, kalau ada berhenti. Karena hujan batu akan datang melempari kebohongan itu. Kalau ada yang biasa bohong kemarin, sampai kemarin, hari ini jangan lagi dan seterusnya. Amin. Murid-murid, kalau anak binser nggak tahu itu, mereka hanya tahu kebenaran aja. Pokoknya jamnya makan, jamnya snack ada semua. Pembina ada, itu bagi mereka. Tapi yang diambil menjadi batu penjuru, kalau ada kebohongan, hati-hati, hujan batu. Air lebat akan menghanyutkan di mana engkau bersembunyi. Karena tidak ada tempat bersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Maaf, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak diutus tinggal di Papua. Saya takut. Saya orangnya penakut dan pemalu. Tapi saya bertobat. Om Stuk bilang, Tiurlin, saya datang mendekati kamu, kenapa kamu pergi terus? Malu Om, saya bilang waktu saya murid. Tiurlin, kamu tahu enggak malu itu? Malu itu sombong katanya. Aduh Tuhan, kok kejam sekali orang ini. Padahal saya malu itu kan untuk menjaga gengsi saya. Untuk menjaga nama baik saya. Tapi menurut firman Tuhan, malu itu sombong. Sombong itu adalah salah satu sifat kebencian Tuhan. Tidak ada hikanos di kesombongan. Tapi karena kita diambil Tuhan dari situ, jadi hikanos. Hikanos dilayakkan. Dari banyak sifat yang tidak berkenan di hati Tuhan, akhirnya
menjadi dikenan oleh Tuhan. Kalau dilayakkan menjadi apa oleh Tuhan, jangan sombong. Karena engkau datang menyembunyikan sesuatu, tapi air yang lebat akan menghanyutkan persembunyian itu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saya minta semua berdiri.